Ya, selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Topik kita kali ini karena banyak yang bertanya apakah kambing saya di sini makannya full odot atau tidak. Ya, jawabannya tidak ya lur, karena kita memakai 3 jenis hijauan. Untuk hijauan yang pertama itu yang ini. Ini di tempat saya namanya lado-lado kalau di Sumbar ya. Ada yang dari Lampung bilang ini rumput SBY, yang di Pulau Jawa bilangnya ini rumput Bayeman. Ini dia bentuknya. Ya, jadi untuk pagi ini kita kasih itu terlebih dahulu rumput lado-lado atau Bayeman itu ya. Ini dia kondisinya saat makan pagi hari. Ya, ketika bulan puasa kemarin kita beri pakan itu silase daun singkong. Ya, untuk silase daun singkong itu efeknya berpengaruh ke produksi susu pada kambing saya ya. Karena di sini kita fokus di susu kambing. Jadi setelah sekian lama pembiasaan, akhirnya saya terapkan kembali seperti biasa. Kita beri ini yang Bayeman ini pada pagi hari. Kejadiannya kemarin seperti ini lor. Kalau kita kasih yang silase daun singkong seperti yang di sini, bisa dilihat ya, kita buka saja. Berpengaruhnya itu ke jumlah susu yang kita ambil sore hari. Ya, jadi produksi susu kita itu hilang 1,5 liter pada sore hari. Ya, karena mungkin tahu sendiri, yang silase ini memang kadar airnya kurang, atau istilahnya haus lah kambing kita. Pertama kita beri itu seperti ini. Ini pagi hari, odot di siang hari ditambah dengan ampas tahu, dan sore hari ini Bayeman atau lado-lado ya. Jadi produksi susu kita berkurang, itu hilang 1 sampai 1,5 liter sehari. Dan juga ini kita kasih pagi hari, banyak yang bersisa juga, tapi sekarang sudah mulai agak berkurang, mungkin sudah konsumsi 90%. Jadi kekurangan yang kedua juga ini, Bayeman kita lebih banyak habis di sore hari. Biasanya hanya 3 kilo, ini 5 kilo jadinya. Jadi sekarang kita balikkan lagi, kasih silase ini. Ini sudah 02 drum. Jadi silase itu kita kasih di sore hari atau sebelum maghrib. Jadi paginya kita kasih ini, siangnya odot dilanjutkan dengan ampas tahu, dan sorenya kita kasih silase daun singkong. Seperti ini. Ini sisanya dari 15 ekor. Ya, yang sisanya sama. Seperti ini, atau gabus-gabus dari batang singkong. Ya, kalau tidak digiling seperti ini atau dicoper, hasilnya akan sama seperti yang saya bakar di sini. Itu perbandingannya dalam 2 hari ini ya. Awalnya saya kasih yang utuh, sisanya seperti yang di sini. Batang-batangnya juga, kulitnya dikupas, hasilnya juga seperti ini. Jadi kita bakar-bakar sedikit untuk bikin asap di kandang. Atau seperti ini sisanya ya. Jadi kalau dibentuk seperti ini hasilnya sama nampaknya lur. Dari ini kalau dicoper akan seperti ini juga. Jadi kita ubah pola pakannya. Dari Bayeman pagi hari itu konsumsinya jadi 3 kilo. Siang harinya itu pemberian ampas tahu terlebih dahulu sebanyak 1 ember ini atau takaran 1 gayung, dan dikasih odot sebanyak 15 batang per hari. Kalau untuk yang barisan ini konsumsinya 15 batang sehari. Ya, itu cukup
untuk satu hari ya. Jadi bisa satu gulung itu pakan 3 hari. Menghitung lahannya pun juga bisa nanti. Untuk konsumsinya berapa banyak itu tergantung banyak ternak kita. Bisa juga diberi 15-20 batang, itu paling banyaknya 20 batang. Jadi bisa dihitung lah untuk satu ekor sekian. Ketika ngarit pun bisa dihitung langsung. Satu genggaman kita itu bisa 20 batang. Jadi bisalah kita ukur berapa apanya konsumsinya. Tergantung ukuran odot kita. Kadang di sini odotnya dibilang super, tiba di tempat dulur agak kecil. Tergantung itu lagi ya. Kualitas tanah juga menentukan. Bibit pun juga demikian. Itu pembahasan dari segi pakannya. Jadi setelah memang penyesuaian dari silase daun singkong ini berpengaruh juga. Untuk yang pertama itu sisanya mungkin 3 buah seperti ini lor, pertama kali. Itu pun sudah kita campur dengan ampas tahu. Dapatnya 3 karung seperti ini, 3 karung yang dibentangkan seperti ini. Bisa jadi kesimpulannya pakan pagi sekarang saya terapkan seperti ini. Silasenya pada sore, jadi dibalik. Biasanya ini sebelum maghrib, silase itu pagi-pagi. Telur kita bahas juga berapa produksi kita di kandangnya, produksi susu harian. Jadi di sini saya melakukan pemerahan itu 2 kali. Pagi hari sebelum dikasih pakan kita telah selesai dulu ngambil susu. Itu paling tidaknya produksi harian kita ada di angka 5 liter. 4,5 sampai 5 liter. Itu bersih ya, karena sekarang cempenya sudah kita jual semua. Ada kemarin 5 ekor yang telah saya lepas. Jadi untuk produksi sehari bersih sekarang 5 liter tanpa konsumsi ke anak atau ke cempenya. Ya, tapi yang produksi sekarang ini baru laktasi pertama sebanyak 4 ekor. Jadi makanya produksinya kurang. Biasanya dari 10 ekor indukan, biasanya yang diperah itu ada 7 ekor, produksinya bisa di atas 10 liter kalau yang kelas supernya. Tapi ini sudah banyak yang ini dari yang hitam ini sampai yang di sini, ini satu keturunan atau satu letting lah. Ketika lahiran beda-beda usia 1 mingguan, jadi baru beranak pertama kali. Karena baru beranak pertama kali, jadi produksi susunya masih setengah literan lah yang bersih. Dari 10 ekor kambing ini yang barisan produksi, sekarang bunting 3 ekor yang besar. Ini anak yang pertama nanti. Ini yang kedua yang paling berat, dan yang coklat yang di ujung itu. Itulah produksi harian sebanyak 5 liter sekarang, karena yang menggendong itu yang barisan gadis-gadis dulu sekali beranak. Kalau yang sudah 2 kali beranak atau 3 kali, produksinya minimal 1 liter sehari. Jadi bisa dihitung 10 induk, kalau sama-sama bisa diperah semuanya, bersihnya itu 12 literan lah. Karena setiap indukan produksinya di atas 1 liter. Rekornya paling tidaknya 1,5 itu bersih. Yang produksi 1,5 yang ini, yang randu ini, yang tanduk panjang. Itu produksi yang paling tinggi, 1,5 lebih sedikit. Ya, di sini hanya PE koplo ya. Mungkin asalnya dulu silangan dari PE Lampung dengan bapaknya yang dari Sumbar. Ya, untuk bandotnya ya, hanya 1 ekor di sini. Kenapa hanya 1?
Ya kalau untuk perkawinan, kita rutinkan satu induk itu kawin di 1 minggu. Nah, kalau ada yang serentak, jadi 2 kali seminggu kan masih bisa lah di handle sama satu bandot. Nah, jadi produksi kita sekian. Untuk harga jualnya kita bahas juga sekalian. Ya, per liter di Sumbar ini, apalagi di Payakumbuh, itu sudah 50.000. Tergantung penjualan kita kemana lagi. Kalau saya penjualannya itu Sumbar Riau atau ke arah Riau, Bangkinang, Pekanbaru Riau. Pembuangan susu kambing saya karena letak geografis di sini, saya itu lebih dekat ke arah Pekanbaru daripada ke arah Padang, pusat kota Sumbar ya. Jadi penjualan kita lebih berat ke arah Pekanbaru. Ditambah lagi jasa untuk pengiriman, saya itu memakai jasa dari kawan-kawan saya yang jual-jual buah ke arah Pekanbaru, atau istilahnya ngampas lah ya. Jadi berangkatnya 2 kali seminggu, jadi untuk order susu bisa lewat dia. Pembawaannya nanti ke Pekanbaru, pengiriman aman, kita memakai styrofoam dalam kondisi beku. Kalau ada yang rusak nanti bisa kita ganti. Tapi selama ini belum ada yang rusak kalau kita pakai styrofoam, langsung pakai botol. Tergantung permintaan, ada yang 3 botol 1 liter, ada yang 4 botol 1 liter. Tergantung orderan dari pelanggan kita ya, atau reseller kita di Pekanbaru dan juga Bangkinang. Ya, untuk sekarang ini kita juga lagi berburu pakan hijauan ya, karena sebentar lagi Lebaran Idul Adha. Jadi kita lagi rebutan hijauan. Untungnya itu juga keuntungan kita pakai silase ini, karena sapi-sapi kurban di sini tidak ada yang suka daun singkong. Jadi keuntungan juga bagi kita. Jadi satu jenis pakan kita aman. Ya, pakan silase kita seperti ini aman. Dan nanti caranya saya bekerja pagi hari selesai di kandang seperti jam sekarang, sekitar jam 9 pagi itu sudah selesai, bisa ditinggal. Cukup baliknya nanti ketika azan zuhur atau pemberian ampas tahu dan odot. Kali ini kita akan ngarit odot juga karena stok odot kita habis. Jadi kita rebutan nanti. Rebutan ini bayeman sama rumput-rumput alam. Kalau daun ubi singkong itu kita geleng-geleng saja carinya lor, karena mudah didapat di sini. Ditambah lagi sapi juga kurang suka ya untuk sapi kurban. Jadi ini akan kita cari 2 becak, atau setidaknya itu kita kerja 2 jam nanti. Karena keuntungan di Sumbar ini kita panennya itu, dimana orang panen ubi singkong kita datang ke sana. Jadi ketika dia menumbangkan batang ubinya ini, kita langsung mematahkan dahan yang ada daun-daunnya ini. Setelah full 1 becak, antar dulu ke kandang, bongkar, kita jemput lagi. Jadi malamnya baru bisa kita mencoper. Jadi agak susah juga kalau kita mencoper di siang hari. Lebih banyak lembur malam lah. Jadi itulah strateginya. Semoga kita bisa lewati sampai hari Lebaran Idul Adha. Jadi stok hijauan kita aman kembali sampai bulan puasa tahun depan. Ya lor, itu saja pembahasan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.